Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kasir App. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni pembuatan aplikasi Kasir App. Kasir App adalah aplikasi atau program aplikasi kasir berbasis online yang berjalan di sisi web browser, di mana tugas utama dari aplikasi Kasir App ini ialah untuk membantu UMKM atau pemilik toko dalam proses transaksi pada sebuah unit usaha atau bisnis. Fungsi utama Kasir App ialah mencatat setiap transaksi, mengelola stok, dan mengelola kategori, menampilkan histori, serta grafik statik dari setiap transaksi penjualan. Lalu kenapa menggunakan Kasir Apps? Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, digitalisasi, yang kedua, connectivity, dan yang ketiga, data arsip. Digitalization, maksud dari digitalisasi di sini adalah dengan menggunakan Kasir App, kita ingin memigrasikan dari sistem kasir konvensional, yakni sistem catat penjualan manual dari buku ke buku ke aplikasi kasir yang bersifat digital. Selanjutnya, connectivity. Aplikasi Kasir App ini berjalan di sisi web browser, sehingga siapapun dan dimanapun bisa mengakses aplikasi ini. Hal ini tentunya akan memudahkan owner atau pemilik usaha untuk memantau hasil transaksi, tanpa harus menghubungi kasir dan meminta datanya secara manual. Yang ketiga yaitu data arsip. Aplikasi Kasir App melakukan penyimpanan semua hasil transaksi dan menampilkannya dalam bentuk grafik statik. Hal ini tentu akan lebih memudahkan owner untuk membaca hasil laba maupun rugi dari unit usahanya. Tim kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Abdan Zamzam Ramadan, background informatik engineering. Peran saya di sini sebagai full stack developer, di mana saya men-slashing dari desain ke code untuk front end dan melakukan wiring data server ke front end itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustaqim Bila, background saya informatik. Di sini peran saya sebagai full stack developer. Kontribusi saya di bagian backend adalah membuat skema database, membuat TDD untuk beberapa model, serta membangun Apollo server. Untuk di bagian front end, saya membantu melakukan wiring pada beberapa page. Perkenalkan, nama saya Damario Hasnam. Background saya adalah sarjana teknik industri dan berperan sebagai full stack developer. Kontribusi saya pada proyek ini adalah pada back-end. Saya menghandle bagian endpoint stock items dan sales seperti TDD, models, dan controllernya. Pada bagian front-end, tugas saya adalah wiring bagian login register, handle statistik page, dan CRUD kategori. Oke, sebelum kita demo untuk aplikasinya, kita lakukan testing terlebih dahulu. Dan ada 51 tes yang akan dilakukan. Kita tunggu sebentar. Oke, hasilnya 99%. Langsung saja kita ke bagian demo aplikasinya. Pertama-tama kita lakukan login terlebih dahulu, kita klik, secara otomatis akan ke redirect ke bagian home. Nah, di sini terdapat list-list dari produk yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mendaftarkan produk kita untuk dijual? Yang pertama, pastikan kategori yang kita inginkan sudah ada di bagian kategori. Jika ingin menambahkan kategori, tinggal pencet saja add kategori. Karena sudah ada, saya mau menambahkan jersey. Di halaman stock items, kita bisa langsung saja tambahkan produk yang kita inginkan dengan klik add item. Kita tambahkan misalkan jersey Liverpool. Kita pilih kategorinya jersey, harganya 599 dengan stok 20. Kita pilih file image-nya untuk di-upload, Liverpool. Kita save. Lalu
sedang diproses penguploadannya. Oke, sudah terdaftar jersey Liverpool-nya dengan harga Rp599.000 dengan kategori jerseys. Kemudian pada bagian atas terdapat status bar, di mana yang paling kanan ini merupakan indikator bahwa beberapa produk yang akan habis, kemudian berapanya ready stock, berapa out stock-nya, kemudian berapa keseluruhan stock items-nya. Kita balik lagi ke halaman home, kita mau membeli produk yang telah kita regis tadi, langsung saja kita input 1. Nah, yang tadinya stok 20, ketika kita add to cart akan berkurang menjadi 19. Nah, kemudian langsung saja kita check out. Kita pilih metode pembayarannya apa, kita cash, kita input nominalnya, kita check out order item successfully. Secara otomatis pada halaman transaction akan terrecord, terdaftar pada database kita. Dan juga pada halaman statistik sudah terpopulate juga, sudah nambah. Nah, halaman ini terdapat 3 statistik. Statistik yang pertama anual, kemudian 30 hari ke belakang, dan 7 hari ke belakang. Nah, bar-bar ini menunjukkan total sales yang didapatkan per harinya. Dan pada anual dapat dilihat per bulannya. Baik, untuk dari segi workflow sendiri, komunikasi antara klien dan database melalui beberapa step, yaitu melalui Apollo Server, kemudian melalui service berinteraksi dengan database mengembalikan data yang diminta oleh klien, kemudian service akan mengembalikan kembali terhadap Apollo Server kemudian meneruskan data sesuai yang diminta oleh klien. Dalam kasus penguploadan gambar, service menggunakan Malter sebagai middleware, kemudian Malter akan menghit sebuah third party API untuk mengupload gambarnya. Kemudian link gambar tersebut akan dikembalikan ke service dan disimpan ke dalam database. Untuk tech stack yang digunakan oleh tim Cashier App, yang pertama adalah React sebagai framework front-end, Chart.js sebagai data visualisasi, Tailwind sebagai framework styling, GraphQL sebagai query manipulation language, kemudian Apollo Client, dan untuk logo kita menggunakan logo dari Von Awesome. Untuk dari segi backend, pertama kita menggunakan Node.js sebagai runtime environment, kemudian Axios sebagai HTTP client, MongoDB, kemudian Mongo sebagai ODM. Di sini juga ada Redis sebagai server untuk mengatasi caching pada server. Kemudian ada Jest sebagai framework testing, kemudian Malter sebagai middleware. Dan untuk pendeployan aplikasi ini tersendiri dipecah menjadi 2, di mana Amazon EC2 untuk menyimpan server dan Amazon S3 untuk pendeployan klien website. Sekian presentasi dari tim kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.